Selamat datang di acara Eduversal Mathematics Competition Season 4. IMC 2022. Setelah 2 tahun terakhir, IMC diselenggarakan secara online. Tahun ini, akhirnya Eduversal kembali menyelenggarakan IMC secara hybrid, yaitu pada babak penyisihan diadakan secara online, dan babak final diadakan secara offline. Healing versi baru ya, healing with math gitu. Gimana caranya kita membuat aktivitas agar teman-teman juga bisa refreshing gitu dari kepenatan sehari-hari dengan mengadakan rangkaian kegiatan yang menarik mengenai matematika. Selain kompetisi utama, IMC mengadakan kegiatan menarik lainnya seperti kuis mingguan, motivasi, webinar matematika, festival matematika, dan kegiatan seru lainnya. Hari Sabtu pagi-pagi harus semangat teman-teman ya. Jangan sampai pusing-pusing nanti mengerjakannya, jangan sampai stres-stres, harus tetap semangat sesuai dengan tema pada IMC 2022 tahun ini, yaitu Healing with Math. Dari 10.000 pendaftar di babak penyisihan, 4.500 siswa mengikuti babak final di tes center IMC di kota-kota besar di Indonesia. Pada babak final, tes center yang ada di Indonesia melakukan sambutan hangat, kuis dan door prize. Berat mana 1 kilo plat kapas dengan 1 kilo besi? Beratan yang mana? 1 kilo kapas atau 1 kilo besi? Dan kegiatan seru lainnya. Rangkaian kegiatan tersebut sesuai dengan tema IMC, yaitu Healing with Math, di mana matematika juga bisa menarik dan menyenangkan jika dikemas dengan sentuhan yang tepat. Bagaimana pendapat kamu tentang soal IMC 2022? Lumayan susah, tapi sebenarnya nggak terlalu susah. Tipe-tipe soalnya sih keren ya? Susah banget. Susah. Lumayan sih soalnya. Lumayan seru. Lumayan. Walaupun soalnya challenging, tapi sangat asik. Buat aku sih final lebih susah, tapi kalau penyisihan pertanyaannya lebih varied. Menurut saya sih ada yang susahnya, ada yang gampangnya, tapi ya pastinya lebih susah yang finalnya. Lebih mudah yang final daripada yang penyisihan. Sampai jumpa di IMC 2023. Karena soal-soal IMC itu menantang untuk dikerjakan. Soalnya bervariasi. Karena lombanya bagus dan terjamin kualitasnya. Karena hadiahnya yang besar dan juga banyak yang ikut, jadi lebih menantang lah. Dari ibu saya memutuskan untuk ikut IMC karena saya suka mencari pengalaman dalam lomba matematika. Soalnya menurutku kompetisi IMC
dosennya berkualitas, terus juga websitenya bagus, jadi nggak ada kendala apa gitu. Menurut saya tipe soalnya sangat menarik dan menantang, jadi sangat menarik untuk diselesaikan dengan benar. Soalnya tuh bisa mengasah kreativitas anak gitu, jadi seperti kayak menitik beratkan problem solving gitu. Gara-gara matematika sih, saya suka matematika. Saya memutuskan untuk ikut IMC karena ingin melatih kemampuan dalam matematika. Di penyisian berhasil jadi top 10. Pada tahun 2020 saya meraih medali emas, dan pada tahun 2021 saya meraih medali perunggu. Tahun ini kemarin penyisian dapat ranking 9. Tahun lalu saya berada di peringkat 10 nasional, kalau tahun ini saya di peringkat 9 nasional. Saya tahu informasi tentang IMC ini dari sekolah saya. Dari sekolah. IMC saya tahu dari sekolah, dari guru-guru ngasih tahu dan ngajak ikut serta juga. Dari sosmed. Dari sosial media. Orang tua. Dari sekolah. Dari ibu saya. Saya mengetahui informasi IMC dari sekolah saya. Saya suka webnya yang bagus dan cara pendaftarannya juga yang lancar. Saya juga suka lombanya itu onsite, jadi lebih fair untuk semua orang. IMC itu soalnya menyenangkan, menantang, tapi juga buat bahan belajar gitu. Menurut saya tipe soalnya sangat menarik dan menantang, jadi sangat menarik untuk diselesaikan dengan benar. Yang saya sukai adalah platformnya bagus karena lancar juga, dan juga kita tidak bisa kembali ke soal sebelumnya pada saat penyisian, dan itu membuat ini lebih menantang. Saya menyukai platform ujiannya karena terdapat faktoring kamera dan juga sosialisasi IMC-nya. Mungkin terlalu banyak aljabar. Soalnya banyak. Itu kalau bisa jangan digedein minusnya apa kalau salah, karena bikin saya takut kalau buat jawab gitu. Ya, saya lebih suka kalau lombanya sih online. Kalau bisa soal final IMC-nya berbentuk uraian juga, jadi biar bervariasi soalnya. Saran saya mungkin hadiahnya ditambah. Menurut saya sudah sangat baik karena panitianya juga ketika ditanyai pada saat melalui CP WhatsApp juga membalas dengan fast response, juga jawaban yang diberikan memuaskan. Oke, matematika kadang terdengar abstrak ya, seringkali bahkan terdengar abstrak bagi banyak atau mungkin kebanyakan siswa. Itu mungkin karena kebanyakan hanya dipelajari di kelas saja ya. Tapi apakah hanya seperti itu? Kita lihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Bincang Santai Talk Show Seminar Pendidikan apa saja mau disebut boleh di IMC Season 5 tahun 2023. Dan temanya kali ini adalah Exploring Mathematics Outside of the Classroom. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Darmawan. Dan pagi hari ini saya sangat senang sekali karena kita sudah dapat berkumpul di sini ya dengan banyak sekali pesertanya. Saya lihat
Dan juga tadi di awal saya sudah bicarakan ya bahwasannya matematika itu seringkali terdengar abstrak gitu ya bagi para siswa, dan itu mungkin hanya karena matematikanya itu hanya dilihat dari perspektif atau sudut pandang ruang kelas saja. Tapi apakah selamanya akan seperti itu? Nah, untuk membahas hal ini kita sudah panggil bersama kita Bapak Fendi Septianto. Bapak Fendi Septianto, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Fendi? Selamat pagi Mas Adi, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ada juga narasumber kita Bapak Dr. Adi Nur Cahyono. Selamat datang Bapak Adi, selamat pagi, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Adi, Pak Fendi. Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya bahwasanya talk show ini atau bincang santai ini adalah rangkaian kegiatan dari panjangnya ya event-event yang sudah kami siapkan di Eduversal Mathematics Competition Season 5. Nah, seperti namanya ini sudah season yang kelima ya, berarti sudah 5 tahun berturut-turut. Alhamdulillah tahun ini juga kita adakan secara hybrid kompetisinya. Penyisian akan diadakan secara online dan finalnya akan diadakan secara offline. Jadi nanti teman-teman yang lolos di babak penyisian akan diundang ke test center kita ya. Tetap eventnya pasti seru juga seperti tahun lalu. Ada banyak juga tambahan-tambahan event lain yang kalian bisa nantikan, yang bisa kalian tunggu ya. Hadiahnya juga tetap masih fantastis. Lebih hebat dari tahun lalu, event-event yang lain juga, weekly quiz yang kalian cintai juga masih ada. Jadi jika kalian merasa tertantang ya bisa saja langsung akses kompetisi.net atau di Instagram @edumathcompetition untuk mempelajari lebih lanjut tentang IMC Season 5 ini. Oke, dengan Pak Fendi dulu nih. Pak Fendi, tadi saya bilang ya, matematika itu konsepnya sering terdengar abstrak ya. Karena mungkin dari classroom, apakah menurut Pak Fendi seperti itu? Itu kenapa nih kira-kira ada fenomena seperti itu, kenapa gitu ya? Ya itu realitanya ya yang masih disayangkan gitu. Pengajaran matematik di ruang kelas banyak memberi kesan bahwa matematik itu abstrak. Kayak kita hanya belajar rumus gitu ya. Steril, rasanya steril dari hal-hal yang menyenangkan gitu. Padahal tidak harus seperti itu ya Mas Adi ya. Oh, berarti di pengalaman Pak Fendi sebenarnya nggak seperti itu ya. Pak Fendi sendiri sudah sudah terjun dalam ya ke dunia matematika, terutama sudah mengampu di universitas juga, Dr. Adi juga. Jadi sebenarnya nggak konsepsi siswa itu salah ya kalau matematika ngebosenin gitu. Ya, itu persepsi yang keliru Mas Adi. Jadi mungkin nanti dengan Dr. Adi di sini ya, nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi bagaimana sih pembelajaran matematik yang lebih menarik ya, khususnya di luar kelas gitu. Wah, itu sesuatu ya yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulai nih, ini ada satu stigma di masyarakat ya, mungkin di antara siswa ya. Itu terkenal banget nih kalimat ini nih. Kurang lebih bunyinya gini, ngapain saya belajar matematika gitu? Saya belajar Pitagoras, saya belajar aljabar. Emangnya nanti saya ketika kerja, saya di lapangan saya mau pakai apa matematika? Emang kalau mau ke pasar mau untuk pakai integral gitu. Komentarnya gimana nih Pak Fendi nih sebelum kita masuk diskusi nih? Betul sekali. Ya, saya banyak dengar selentingan-selentingan kayak gitu ya. Nanti bisa dibahas lebih dalam ya mungkin ya dengan Pak Adi. Iya, ya mungkin saya sedikit ya menambahkan persepsi dari situ. Karena ya itu tadi banyak guru ketika mengajarkan, banyak prakteknya pengajaran itu masih terlalu steril ya, hanya mengajarkan rumus tanpa memperkenalkan konteksnya juga, dan kalau siswa tidak melihat penerapannya di mana, tentu mereka akan dapat persepsi yang negatif seperti itu, bisa jadi mereka malah trauma atau sampai fobia kan. Iya. Nah makanya itu peran guru sebetulnya ya untuk bagaimana memformulasikan pelajaran di kelasnya supaya lebih menarik ya, lebih merelevankan matematik ke siswa gitu. Oke. Ya ini tugas ini ya. Hari ini tugas yang berat bagi Pak Fendi dan Pak Adi nih ya. Karena saya pribadi jadi saya memihak di siswa nih sekarang nih ya. Sebagai salah satu yang termasuk kena trauma sama matematika zaman sekolah ya. Jadi ini tugas Pak Fendi dan Pak Adi nanti untuk meyakinkan saya bahwa sebenarnya matematika itu tidak seperti yang selama ini kita pelajari hanya di kelas saja. Siap. Monggo Pak Fendi, monggo.
Mungkin saya sapa dulu ya Dokter Adi ya. Apa kabar Prof Adi? Ya, nanti insya Allah kita akan saling sharing apa ya, diskusi tentang materi kita hari ini ya. Satu topik yang luar biasa, pendidikan matematik di luar ruang kelas gitu ya. Itu sekali lagi ya mendobrak stigma negatif bahwa matematik itu sesuatu yang abstrak, yang terkungkung di ruang kelas. Oh ternyata tidak harus seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu tentang pembicara kita hari ini ya. Terima kasih Dr. Renat Adi Nur Cahyono, SPD MPD ya atas kehadirannya. Izin memperkenalkan profil singkat beliau. Bapak Adi adalah dosen pendidikan matematik di FMIPA Universitas Negeri Semarang, UNES ya. Dan sudah sejak lama ya Pak ya, sejak 2008 ya, kalau tidak salah ya. Oke, latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pendidikan matematik di Universitas Negeri Semarang. Wah, berarti alma mater Pak ya. Balik lagi. Kemudian pendidikan S3 di bidang pendidikan matematika juga di Universitas Goethe di Frankfurt, Jerman. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Salut. Bidang keahlian beliau ini antara lain geometri, pembelajaran pemodelan matematika, dan media pendidikan matematika ya. Jadi sangat relevan sekali dengan topik kita hari ini ya. Oke, mungkin sebelum saya serahkan ke Pak Adi untuk sedikit memberi paparan ya, saya mau nyampaikan dulu nih Mas Adi, harapan dari peserta webinar kita ini apa sih? Oh gitu ya. Saya belum tahu nih, saya masih ini Pak Fendi nih yang tahu nih kan. Saya cuma tukang hore-hore aja nih di sini kan biar rame aja. Saya dapat bisikan-bisikan ini sebetulnya. Bisikan ajaib. Jadi kalau dilihat dari audiensnya banyak yang hadir sekarang ini adalah guru. Oh guru ternyata ya. Khususnya guru matematik ya. Banyak guru yang ingin tahu bagaimana sih membuat materi matematika itu menyenangkan. Nah, bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan di luar kelas ya. Dan satu juga yang nggak kalah penting yaitu bagaimana mencari referensi untuk media pembelajaran. Karena ya mungkin walaupun sekarang sudah ada internet ya, tapi masih banyak yang kesulitan untuk mencari referensi, mencari bahan itu ya, diarahkannya kemana gitu ya. Itu kan alat Pak. Alat kalau kita nggak belajar makainya, sama aja. Iya. Ya itu mungkin ya yang masih perlu dipelajari oleh banyak guru. Kemudian selain guru juga ada mahasiswa ternyata. Mahasiswa ya? Wah hebat. Mungkin mahasiswanya Pak Adi ada yang hadir. Terbantu ya Pak Adi, fans-fansnya sudah banyak sekali ya, fans-fansnya ikut ramai ke kita. Ya, ada juga dari mahasiswa pendidikan matematik ya. Mereka ini mungkin calon guru. Nah, tentunya mereka ingin dapat tambahan ilmu dan tambahan wawasan juga nih dari Pak Adi ya. Berarti ini ya, ada harapan ya Pak Fendi masih ya, Pak Adi ya, Pak Fendi dan Pak Adi, bahwa masih mahasiswa ya kan, nanti jadi calon guru tapi udah mau cari tahu duluan kan ya, kira-kira tantangan-tantangan yang akan dihadapi, metode-metode baru yang bisa diaplikasikan. Wah, betul sekali Mas Adi. Justru ya idealnya kan seperti itu kan, sebelum jadi guru itu harusnya gitu ya, menguasai biar tidak tumbuh Mas Adi lain yang takut dengan matematika ya kan di depannya kan. Iya, hebat. Oke. Dan tentunya yang juga banyak ada di sini adalah para siswa ya. Siswa jelas. SD, SMP, SMA juga ada ini ya. Ternyata mereka juga tertarik ya untuk mempelajari matematika di luar kelas ya. Nah, jadi kan tadi di awal disebut siswa banyak yang punya stigma negatif ya, punya persepsi negatif tentang matematik itu. Padahal sebenarnya tuh mereka pengen sebenarnya berarti mereka ingin belajar tapi ketemu kendala ya, seperti misalnya mungkin gurunya kurang asik. Waduh, ampun. atau materinya boring. Iya. Nah nanti mudah-mudahan ya kita diskusikan ya Pak Adi ya, bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah itu. Iya, saya ikut jadi pendengar aja lah gitu kan, saya ilmunya kurang kali. Saya ikut jadi tim rame-rame aja. Silakan yang jago-jago ini, master-masternya silakan lanjut diskusinya.
Oke Pak Adi, monggo barangkali sedikit paparan. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Fendi dan Pak Adi. Ini mungkin saya singkat saja, sebenarnya ini kan bukan seminar ilmiah ya Pak. Ya, jadi ini saya tidak akan presentasi 2 SKS atau 3 SKS, tapi saya hanya speak saja. Apalagi di sini ada adik-adik siswa-siswa dan tentunya di sini juga ini sebentar ini share Whiteboardnya udah ada yang share kelihatan Pak. screen. Ada yang share screen. Oh ya Mungkin sudah. dari ini operatornya bisa dibantu. Ya, ini sudah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Sudah tampak ya Pak ya? Sudah Pak Adi. Sudah ya. Jadi ini sharing singkat saja terkait dengan apa yang kita sudah pernah kita lakukan berkaitan dengan pembelajaran, dan memang fokus saya senangnya jalan-jalan Pak Adi, Pak Fendi, supaya nanti juga matematika ada jalan-jalan. Ya jalan-jalan. Jadi di sini sebagai gambaran di sini, dan juga saya akan menyampaikan ini mulai dari ya sesuai dengan temanya Exploring Mathematics Outside Classroom gitu. Jadi bagaimana kita tentunya juga tidak selalu nanti belajar matematika selalu di luar ruangan terus, itu tentunya juga tidak. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita desain, terutama di sini mungkin ada Bapak Ibu guru dan juga ada siswa, mungkin nanti juga bisa kita lihat seperti apa teman-teman ini, terutama di Semarang, ini beberapa siswa di Semarang itu beraktivitas di Kota Lama, terakhir kemarin di kebun binatang Pak Fendi, Pak Adi. Jadi di kebun binatang kita jalan-jalan. Matematika di kebun binatang. Ya, 77 sekolah bergabung dan beraktivitas di kebun binatang, ada di kandang gajah, unta, burung dan sebagainya gitu. Jadi ini ya, tapi tentunya di sini jelas ini ketika kita mengambil inspirasi atau gagasan dari pembelajaran matematika di luar ruangan, sekaligus ini mungkin bagi adik-adik siswa baik SD, SMP maupun SMA yang mungkin tadi seperti Pak Adi bertanya-tanya ini gunanya buat apa kalau kita belajar integral kalau nanti di SMA gitu ya. Jadi atau mungkin teorema Pitagoras itu seperti apa? Ini kurang lebih ketika kita berada di sekitar kita, di lingkungan kita, tidak jauh-jauh itu ada matematika di sana sesuai dengan misalnya kan matematika adalah aktivitas manusia. Jadi di sekitar kita, bahkan kita duduk itu pun juga ada unsur matematika yang diterapkan di situ gitu ya. Dan ini sebagai pengalaman ketika saya di Salzburg ini sambil jalan-jalan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan Pak Adi, Pak Fendi hobinya jalan-jalan, dan ketika jalan-jalan saya sukanya ya saya jalan-jalan sambil fotografi. Jadi hobi saya fotografi dan jalan-jalan, dan ketika menjumpai suatu objek saya foto gitu ya. Jadi saya foto, di sini ada patungnya Mozart. Nah, ketika ada patung Mozart tentunya di sini kita juga bisa mengaitkan dengan konsep matematika. Sehingga di sini juga sebagai guru, saya sebagai guru, bagaimana saya bisa mendesain sebuah permasalahan yang bisa kita berikan kepada siswa gitu ya. Jadi misalnya di sini sebagai contoh ada patung Mozart dan akan ditambahkan sebuah patung biola. Jadi patung biolanya itu panjangnya berapa kalau patungnya itu sekian gitu ya. Jadi tentunya itu kan ada konsep rasio yang bisa kita terapkan gitu. Jadi itu sehingga di sini kita bisa mendesain soal dan kita mengajak siswa ke lokasi dan untuk beraktivitas matematis di sana, mengukur, menghitung dan sebagainya gitu. Jadi kita ajak siswa keluar ruangan, dan tentunya juga di sini adik-adik mungkin nanti juga bisa sharing kira-kira bagaimana kalau mungkin nanti akan beraktivitas di luar ruangan. Itu nanti silahkan nanti adik-adik bisa memberikan pendapatnya ya. Jadi saya kira kan juga diskusi santai. Kemudian jalan lagi ada jam yang menggunakan sinar matahari gitu ya. Jadi bayang-bayang, dan itu juga bisa kita gunakan sebagai inspirasi untuk pembelajaran matematika untuk belajar. Kemudian jalan lagi di sini ada Christian Doppler, rumahnya Christian Doppler di fisika ya. Jadi di sini, dan bagaimana kita bisa membawa apa yang kita jumpai ke dalam ruang kelas matematika gitu ya. Dan kemudian jalan lagi ada rumahnya Mozart, dan kita juga bisa menemukan gitu ya, menemukan tentunya mungkin walaupun tidak didesain oleh Bapak Ibu guru, kita sebagai siswa itu juga bisa ketika kita jalan dan ada suatu hal yang menarik, mungkin juga bisa kita lihat dari sudut pandang matematika ini apa kaitannya dengan konsep yang sudah pernah kita pelajari di kelas gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada jalan lagi ada patung yang berbentuk di atas sebuah bola raksasa gitu ya. Dan itu juga tentunya mungkin kita akan bertanya-tanya, ini kalau bolanya itu
istilahnya kalau bahasa Jawanya gelinding gitu ya. Jadi itu kira-kira mungkin kan kita juga akan bertanya-tanya gitu ya. Itu kalau bolanya gelinding itu orang yang ada di atas ini kalau kita lihat mungkin gambarnya terlalu kecil. Kira-kira orangnya supaya bisa tetap di atas terus itu caranya bagaimana? Ya tentunya kita kan juga menerapkan konsep lingkaran gitu ya. Jadi di situ. Tentunya mungkin juga bukan berarti langsung kita ketika menyelesaikan permasalahan di lingkungan sehari-hari kita menggunakan kertas kemudian coret-coretan dulu kalkulator itu kan tentunya tidak. Tapi nanti mungkin juga ada kaitannya dengan logika gitu ya. Logika dan bagaimana pola-pola dalam pemecahan masalah itu bisa kita ambil. Sebenarnya matematika itu yang kita ambil itu bukan hanya pemahaman pengetahuan tentang rumus-rumus saja, tapi juga logika justru itu yang lebih juga tidak kalah penting gitu ya. Jadi bagaimana kita terbiasa dengan logika-logika matematika dan bagaimana kita menemukan pola-pola yang bisa kita terapkan gitu ya. Dan ini sebagai puncak, ada di puncak bukit, kemudian kita menikmati pemandangan sambil jalan-jalan. Jadi serangkaian rute ini yang kita kenal dengan trails gitu ya. Sehingga kami juga punya grup Mobile Trails. Ini aktivitas yang sering kita lakukan bagaimana mengajak siswa untuk berjalan-jalan kalau di Semarang ada di Kota Lama, kemudian juga kalau misalnya di Bogor itu ada di Kebun Raya Bogor, kalau yang dari Jogja itu ada di Taman Pintar itu juga ada rute, kemudian juga di Kalimantan ada di Samarinda, di Islamic Center Samarinda, itu juga kita desain, bukan saya yang mendesain tapi Bapak Ibu guru. Jadi itu kita bisa sharing ya. Jadi artinya saya ketika berkunjung ke daerah-daerah biasanya bertemu dengan Bapak Ibu guru yang mendesain trails, sehingga saya mencoba trails. Termasuk kemarin ada trails yang ada di pulau kecil gitu ya. Jadi ada di pulau kecil dan saya berkunjung bertugas di sana dan bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk mencoba trails yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Praktik baik itu yang sering kita diskusikan bersama dan harapannya mungkin di sini dengan Pak Adi, Pak Fendi ini akan semakin memperkuat kita kolaborasi dan bekerja bersama-sama ya Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan matematika di Indonesia. Ini seperti tadi yang disampaikan Pak Adi, Pak Fendi, saya dengan teman-teman di Frankfurt mengembangkan ada Match City Map gitu ya. Match City Map ini untuk mewadahi bagaimana aktivitas ruangan bisa kita laksanakan. Jadi siswa secara berkelompok berkolaborasi itu menggunakan peta yang didesain dalam bentuk digital, kemudian dari situ bisa menampilkan peta dan kemudian bisa diarahkan pada lokasi-lokasi tertentu yang bisa digunakan untuk mempelajari matematika. Contohnya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin di sini saya tidak akan membahas lebih detail tentang aplikasi dan sebagainya, tapi kita membahas tentang bagaimana kegiatan di luar ruangan bisa kita laksanakan. Contohnya ini. Jadi di Kota Lama itu ada polder untuk mengendalikan banjir. Jadi kita mungkin sebagian besar sudah kenal Semarang itu dulu gitu ya. Semoga sekarang sudah tidak gitu ya. Dulu terkenal banjir gitu ya. Ada lagunya ya Pak ya. Jadi Semarang kali ini banjir gitu ya. Jadi ini ada polder ya, polder di depan Semarang Tawang ini gunanya mengendalikan banjir di Kota Lama. Jadi tapi sebagian besar siswa ketika saya tanya di sekitar situ masyarakat polder itu gunanya buat apa itu jawabannya untuk mapping gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu, nah ini kan berarti artinya ada suatu hal yang perlu kita edukasi, kita kenalkan lingkungan sekitar kita bahwa ada suatu objek benda atau lingkungan yang penting untuk kita ketahui sebagai masyarakat gitu ya, untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat untuk mengendalikan banjir gitu ya. Jadi di sini ada permasalahan misalnya di sini ketika ada keadaan darurat, bagaimana kalau kita naikkan pintu air sekian meter, nah berarti mutarnya berapa kali. Sehingga di sini ada tahapan-tahapan dalam memecahkan masalah, itulah yang kita latih gitu ya. Sehingga nanti harapannya ketika nanti menghadapi suatu permasalahan itu sudah terbiasa. Apalagi di sini ada adik tentunya ketika bergabung di sini tertarik untuk siap berkompetisi gitu ya. Dan itu mungkin menjadi suatu modal yang bagus juga ini bagaimana kita bisa berkompetisi, menerima tantangan dan bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan dan bagaimana memecahkan gitu. Jadi ini menjadi suatu modal yang bagus ini Pak Adi, Pak Fendi ketika adik-adik siswa ini siap untuk berkompetisi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga kita akan terbiasa dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan ya ini sebagai gambaran ini juga beberapa
trials dan aktivitas-aktivitas pembelajaran matematika yang ada di luar ruangan, dan ini juga termasuk ini di samping ini saya perahu nelayan untuk menyusuri beberapa objek-objek yang ada di suatu pulau. Ada mangrove, kemudian ada di situ ada banyak monyet dan sebagainya. Itu kita coba kaitkan dengan konsep-konsep matematika, dan titik-titik ini itu beberapa lokasi-lokasi yang sudah kita tempatkan beberapa objek-objek matematika, ya, objek lingkungan di sekitar kita yang berkaitan dengan matematika gitu. Dan ini ada beberapa negara juga gitu. Jadi tentunya di sini mungkin juga banyak hal yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, saya kira itu mungkin, dan selebihnya ini mungkin berkaitan yang tadi juga sudah disampaikan. Gitu Pak Adi, Pak Fendi. Jadi sekilas saja terkait dengan bagaimana kita mungkin bisa mencari ide bagi guru, tentunya Bapak Ibu guru, bagaimana kita menemukan ide-ide untuk referensi untuk membuat sebuah permasalahan untuk pembelajaran, dan bagi siswa bagaimana kita mungkin terbiasa untuk memecahkan permasalahan gitu ya, dan siap menerima tantangan gitu. Jadi itu. Saya kira itu mungkin Pak Fendi, Pak Adi sharingnya. Iya, luar biasa Pak Adi ya. Satu ide yang sangat bagus ya, mengajak siswa untuk berjalan-jalan sambil memperhatikan ya masalah apa yang ada di situ, yang ada di sekitar, kemudian menyelesaikannya secara matematik ya. Luar biasa. Karena banyak kita melihat sesuatu tapi hanya sekedar melihat gitu. Iya, Pak. Ya, saya juga kalau ditanya juga gitu kan. Ini fungsinya floodgate buat apa? Ya buat orang nongkrong mancing kan, ikan-ikannya pada di situ semua kan ya. Ya tahu buat ngendaliin banjir, tapi kan juga nggak mikir sampai cara kerjanya, matematikanya gitu. Ternyata ada ya matematika ya di situ ya. Oke, buat juga. Iya, dan juga aktivitas seperti ini bisa memupuk rasa ingin tahu sebenarnya Pak. Misalnya tadi kan ketika ada patung ya, siswa diajak untuk mengukur ya dimensinya seperti apa, lalu ketika akan ditambahkan bagian yang baru ya, biola, itu rasionya harus seperti apa gitu. Itu kan mungkin tidak terpikirkan ya kalau orang sekedar jalan-jalan lewat situ, bagus patungnya udah gitu. Ya itu kan sempat ada, kalau Pak Fendi ingat sempat ada yang viral itu patung macan yang mukanya lucu. Iya. Nah itu dia berarti nggak belajar matematika, rasionya nggak dipakai kan, makanya badannya kurus, matanya mencong gitu kan, proporsinya nggak pas. Iya. Berarti harus ikut IMC dulu nih biar gak miring gitu nanti patungnya. Harus ikut webinar sama Pak Adi dulu biar gak miring patungnya. Iya. Oke. Dan itu berarti saya kira sangat cocok untuk masalah-masalah geometri ya. Masalah geometri ya. Kalau ketemu lebih banyak geometri, meskipun statistika, aljabar, Bapak Ibu guru juga menemukan banyak berkaitan dengan aljabar, geometri, statistika dan sebagainya. Itu juga kreativitas guru itu menjadi muncul gitu ya, dengan kita ajak ke luar ruangan juga gitu. Ya. Dan sebenarnya sangat sesuai di Indonesia ya. Kita kan punya banyak sekali monumen gitu ya, landmark ya, pemandangan segala macam yang saya kira bisa dimatematika-kan gitu seperti itu. Nah, kalau dari Pak Adi ya, misalnya nih selain topik-topik geometri ya, misalkan guru ingin mengajarkan topik-topik aljabar ya, seperti persamaan gitu-gitu, bisa nggak nih dengan ide Mas Trail seperti ini? Kira-kira objek seperti apa sih, misalnya untuk mengajarkan persamaan kuadrat gitu? Ya, jadi saya kira ini juga terbuka ya. Memang sebagian besar memang permasalahannya seperti tadi saya sampaikan, geometri memang lebih banyak karena seperti tadi monumen dan sebagainya. Tapi dalam perkembangannya saya diskusi dengan Bapak Ibu guru, banyak ide-ide yang muncul dari Bapak Ibu guru. Contohnya misalnya kemarin ada menerapkan tentang statistika ketika siswa beliau diajak ke suatu tempat, dan di situ ada tempat parkir dan ada keluar masuk kendaraan, sehingga di situ siswa diminta untuk memperkirakan rata-rata itu dalam satu hari itu berapa kendaraan yang parkir di situ, sehingga kalau ditambahkan lebih lanjut lagi berapa pendapatan
pengelola parkir dan sebagainya gitu. Jadi itu kan artinya tidak berkaitan dengan geometri, tapi di situ berkaitan dengan statistika gitu. Jadi kemudian juga kaitannya dengan persamaan kuadrat itu kan mungkin ketika datang kalau di Semarang itu ada atau mungkin di kampus saya itu ada air mancur gitu ya Pak. Jadi air mancur itu kan nah, bagaimana air mancur itu didesain supaya nanti ya tadi menerapkan persamaan kuadrat sehingga jatuhnya itu ya tepat di kolam lagi gitu ya. Jadi tidak melebar ke ya jadi bisa dibuat tantangan sebenarnya di sini seandainya kalian menjadi apa mungkin pendesain gitu ya, mendesain taman gitu ya supaya nanti tidak apa supaya desainnya itu nanti tepat itu kira-kira berapa ketinggian dari air mancur yang nanti akan didesain dan sebagainya. Itu kan jadi menjadi suatu tantangan juga. Jadi seperti itu. Sekaligus nanti membayangkan nanti kira-kira kalau saya besok menjadi apa arsitek atau mungkin menjadi apa mungkin di berbagai bidang itu juga seolah-olah bisa apa bekerja ketika dia memecahkan masalah gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ya. Nah, ini juga menjawab ya pertanyaan tadi ya, belajar matematik tuh buat apa sih? Gitu. Ternyata kalau kita pelajari objek-objek di sekitar kita gitu ya, kita pelajari bagaimana membuatnya, mendesainnya, merancangnya, itu sangat digunakan ya matematiknya. Nah, ini ya bisa jadi satu media pembelajaran yang sangat bagus ya. Jadi tidak hanya kita ngajarin rumusnya, tapi juga oh itu di dunia nyata munculnya di mana dan siswa bisa melihat secara langsung ya ketemu gitu. Kalaupun kita belajar di buku gitu, oh baca ceritanya ada seperti ini itu efeknya beda ya dibandingkan kita melihat langsung depan mata ya. Iya makanya kan kadang soalnya kan juga kocak-kocak ya Pak Fendi ya. Dalam artian apa namanya katakanlah tadi air mancur ke apa namanya kalau pakai persamaan kuadrat kurvanya gimana biar nggak ini kan kalau nggak ngeliat langsung dia mikirnya ngapain saya mikirin air mancur gitu kan. Tapi kalau ngeliat langsung mungkin ada yang keanehan kejanggalan airnya katakanlah bebeber semua kan baru kan nah salah sendiri nggak belajar matematika ya kan baru kelihatan di situnya. Iya oke masuk akal Pak suka saya Oke. Apalagi nih kira-kira nih Pak yang bisa bikin ini ya yang bisa membantu lah gitu apakah pengaplikasiannya seperti apa gitu kira-kira kan dalam artian kalau di ruang kelas ya kan guru juga punya tanggung jawab yang harus dipenuhi gitu kan nggak bisa seenaknya katakanlah langsung ngajak siswa keluar gitu ya ataupun siswa juga kalau namanya juga siswa ya kalau mau suruh belajar inisiatif mah banyak yang males gitu kan ya tapinya kalau seumpama gimana nih gurunya bisa mendorong siswanya supaya bisa ini nih menemukan mathematic wonders gitu ya matematika alam gitu ya bagaimana kira-kira nih bisa dibantu mungkin nih Pak Adi sama Pak Menti nih monggo Pak mungkin lebih pengalaman nih Pak Adi. Iya. Ya jadi saya kira jadi tadi mungkin juga tidak langsung kita mungkin menerapkan pembelajaran di luar ruangan setiap pertemuan kita ajak siswa keluar ruangan terus itu kan tentunya juga tidak tapi juga paling tidak mungkin seperti tadi sesekali kita keluar dan pola-pola dan apa logika yang kita alami di lingkungan sekitar itu kita bisa kita bawa ke ruang kelas dan kita juga bisa setidaknya sudah bisa membayangkan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu itu sudah ada gambaran. Jadi dulu saya sebelum jadi dosen juga 3 tahun menjadi guru di SMA jadi juga sama saya ajak siswa ke Masjid Agung kemudian naik ke apa Menara Asmaul Husna 99 meter itu kemudian menerapkan teorema aturan sinus kosinus tangen di trigonometri gitu jadi itu dan itu kemudian kita bawa ke ruang kelas dan kita diskusikan jadi itu dan ya tentunya mungkin di sini juga ada apa dengan adanya apa ide-ide seperti itu sharing dan mungkin kita akan lebih banyak sharing dan sebagainya itu kan juga memperbanyak database istilahnya dalam tanda petik database di tempat di pemikiran kita sehingga kita juga bisa mendesain permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita desain di baik di dalam maupun di luar kelas gitu ya jadi seperti itu ya jadi itu mungkin dan tentunya mungkin didekatkan dengan siswa gitu ya siswa itu senangnya apa kalau dulu siswa saya karena kebetulan senangnya apa jadi cita-citanya pengen jadi pemain film gitu ya jadi bintang film gitu ya. Jadi saya ajak jadi desainnya itu saya ajak seolah-olah sedang action dengan suatu skenario tertentu untuk membuat adegan bagaimana ya seperti membuat film tapi temanya tentang matematika misalnya jadi mungkin didekatkan dengan siswa gitu jadi mungkin juga
Saya kira itu juga menjadi salah satu cara gitu ya. Jadi ada konteks dan konten yang mungkin bisa kita sesuaikan gitu, Pak. Ya. Oke, ya berarti kan perlu ada juga ya di ruang kelas ya, di dalam ruang kelas sebelum kita mengajak siswa untuk keluar gitu ya. Karena kan setidaknya kita harus belajar dulu teorinya gitu ya. Iya, Nah, betul. tapi mungkin untuk lebih memotivasi kita bisa tampilkan semacam video atau apa gitu ya di dalam ruang kelas. eh, supaya gambaran itu bisa lebih didapatkan oleh siswa. Jadi tidak hanya kita menyampaikan rumus atau segala macam ya, tapi juga Iya. bisa dari tayangan video. Seperti tadi misalkan Pak Adi ya ke menara itu ya, kemudian dihadirkan ke dalam kelas gitu. Ya, itu bisa bikin siswa lebih relate dulu dengan materinya, baru nanti ketika ada kesempatan untuk keluar kelas, kita ajak mereka ya gitu mungkin ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, itu eh, ya karena kendala ini juga ya kalau guru itu kan harus memenuhi kurikulum ya. Iya. Nah, mengajarkan tidak apa bebas seenaknya gitu Iya. kan, harus ada kurikulum target Betul. kurikulum yang dipenuhi gitu. Nah, ini mungkin bisa sebagai tambahan ya atau pendukung konten atau materi ajar yang diberikan di kelas. Oke. Tapi kan sekarang enak, Be. Kan Pak dengar-dengar kan sekarang ada kurikulum Merdeka itu kan. Nah, harapannya kan, nah ini nih untuk mencegah keluarnya siswa-siswa yang benci matematika ini bisa nih diaplikasikan ya kan? Nah, ya, Iya kan? Merdeka Belajar ya. Merdeka Nah, Belajar. itu Ya. saya kurang familiar nih. Mungkin Pak Adi lebih lebih familiar dengan konsep Merdeka Belajar dikaitkan dengan ini, Pak Adi, pembelajaran di luar kelas. Iya, tentunya Merdeka Belajar ini kan juga apa? Karena ada kurikulum Merdeka dan sebagainya, dan juga di dalam pembelajaran ada beberapa proyek-proyek yang akan dijalankan oleh siswa gitu ya dengan tema-tema tertentu, dan ya saya kira ini dengan tema-tema yang mungkin menjadi apa? Yang sudah ditentukan gitu ya, dan itu juga mungkin bisa menjadi apa? Ini kegiatan di luar kelas itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk apa? Menjadi ide gitu ya, bagaimana kita mendesain sebuah proyek untuk siswa, dan tentunya ini juga lintas disiplin. Jadi kalau kita mengajarkan matematika itu juga bisa kita integrasikan dengan bidang-bidang yang lainnya. Kita mengajarkan matematika dengan seni misalnya gitu ya, karena kan di sana juga ada seni juga yang kita terapkan di sana. Kemudian bagaimana kita berkaitan dengan sosial, bagaimana masyarakat, berkehidupan sosial, dan bagaimana kita mengikuti aturan-aturan dan sebagainya, itu kan juga kita bisa mendesain sebuah proyek yang terintegrasi gitu ya. Jadi ya tentunya seperti tadi, baik bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar di luar kelas, dan juga tentunya juga ini membutuhkan kreativitas dari kita sebenarnya, bagaimana kita bisa mengajak siswa gitu ya, mengajak siswa, dan ya sebagai contoh mungkin kita bisa membuat untuk proyek dan kita integrasikan dengan misalnya tentang seni, misalnya tadi yang saya sampaikan, bagaimana tarian-tarian misalnya bisa kita kaitkan dengan matematika misalnya gitu ya, atau mungkin bagaimana kita bisa menghubungkan antara sains gitu ya, bagaimana penerapan matematika di sains gitu ya. Tentunya mungkin di sini kita dari sisi matematika gitu ya, tapi mungkin kalau proyek yang ada di sekolah itu kan mungkin sudah tidak istilahnya egois, saya guru matematika dan sebagainya, itu jadi melebar integrasi semuanya ini satu tema dan ada unsur terkait dengan matematika dan sebagainya gitu. Jadi saya kira ini menjadi suatu hal yang bagus dan menyiapkan siswa, karena ke depan itu kan juga interdisiplin itu juga menjadi sangat penting, dan juga kolaborasi gitu ya. Siswa itu juga bisa kita tanamkan bagaimana berkolaborasi dan gotong royong gitu, jadi seperti itu. Saya kira itu mungkin sekilas. Iya. Jadi sebenarnya bisa terfasilitasi di dalam kurikulum ini. Oh, sebenarnya bisa ya. Tapi mungkin memang butuh effort ya. Butuh effort dari guru itu sendiri ya untuk mendesain pembelajaran yang seperti itu. Nah, mungkin balik ke contoh yang tadi ditampilkan sama Pak Adi ya, itu menggunakan Map City Map ya.
Iya, tadi Map City Map salah satu aplikasi. Map City Map ya. Itu aplikasi yang apa itu mungkin menggunakan Google Map ya. Ya, apa sebetulnya menggunakan street map, open street map itu Pak. Oh, Jadi oke. kami menggunakan aplikasi dan ada dua ini. Jadi guru beraktivitas di portal. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mendesain trails dan permasalahan yang ada di sekitar sekolah atau mungkin di lingkungan kota. Dan nanti siswa menggunakan aplikasi HP gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya memang di sini penekanannya bukan di aplikasi dan itu, tapi bagaimana kita mendesain sebuah lingkungan belajar sebenarnya dari situ. Iya ya. Iya itu maksudnya itu bisa sebagai alat bantu ya yang Map City Map itu. Bagaimana mendesain materials itu mungkin seperti apa ya kalau di Pramuka dulu. Nah, ini apa namanya? Mencari jejak. Mencari jejak. Nah, ini mencari matematika. Berarti Karena bisa digabungin tuh. Ya, beberapa sekolah menerapkan kegiatan pramuka itu dengan menggunakan aplikasi ini, Map City Map, dan ya itu. Jadi soal-soal itu mencari cetak mungkin ada tentang sandi, kemudian ada apa semapur dan sebagainya, tapi mungkin diintegrasikan dengan permasalahannya yang sedikit terkait dengan matematika gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekaligus gitu ya. Jadi kegiatan pramuka dengan ini. Jadi itu bisa. Ya beberapa sekolah menerapkan seperti itu. Informasi yang saya terima dari mitra-mitra saya gitu. Jadi itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Aktivitas semuanya tercover di situ ya. Aktivitas kepramukaan ada, kemudian pembelajaran matematika juga ada. Matematika juga jalan gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Kemudian itu juga sebenarnya tidak harus menggunakan Map City Map ya, tapi itu alat bantu yang sudah tersedia mungkin ya. Iya, jadi sifatnya kita membantu Bapak Ibu guru ketika akan mendesain, kita bantu portalnya, dan bagi siswa juga tentunya sekarang sudah familiar dengan smartphone, daripada smartphone-nya digunakan mungkin untuk yang mungkin tidak terkait dengan yang edukatif, bisa jadi mungkin sebagai salah satu alternatif bagaimana kita mengoptimalkan kan gitu. Jadi saya kira itu mungkin. Mungkin ini mirip juga seperti Pokemon Go ya. Iya, Pokemon Go. Betul, ya. Niatnya bikin orang biar jalan-jalan kan. Biar orang jalan-jalan ya. Memang dulu pengembangannya pada awal-awal hampir bersamaan dengan munculnya Pokemon gitu ya. Jadi ya, saya pun juga senang main Pokemon gitu ya. Iya loh, itu pemain Pokemon juga. Berarti memang itu ya terinspirasi gitu ya. Terinspirasi dari situ ya. Oke. Oke, Pak Adi juga mungkin sering memberi pelatihan gitu ya ke sekolah-sekolah mungkin. Ya, jadi beberapa sekolah MGMP dan juga di di kota-kota kan ada MGMP, dan juga kemarin tahun 2021 Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal GTK, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, mengundang 240 guru dari seluruh Indonesia, 34 provinsi pada waktu itu diundang ke Jakarta untuk kita beri pelatihan gitu ya, bagaimana mendesain trials. Dan ya jadi artinya seperti tadi saya sampaikan, ketika saya ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi, paling tidak minimal walaupun tidak ketemu Bapak Ibu guru, ketemu trials yang didesain oleh beliau-beliau gitu. Jadi ini namanya, jadi saya kira juga ini suatu hal yang bagus, kita memperkaya permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kita masing-masing, itu kita sharing gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Oke. Trails yang dibuat itu berarti bisa di-share ya? Ya, bisa dipublish, dan nanti kita ada reviewernya. Jadi ada proses review, tapi kalau mau dibuat untuk private, untuk keperluan sendiri, itu tidak melalui proses review. Jadi untuk yang publish itu melalui proses review supaya memastikan bahwa substansinya itu benar dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada gitu ya. Karena bisa jadi kan di satu kota mungkin salah satu guru dia mendesain materials dan itu bisa dipakai oleh guru dari sekolah lain juga. Mengurangi ini bisa saling hassle-nya ya. Mengurangi repot lah ya. Ya, jadi bisa siap pakai punya Bapak Ibu yang lain, atau bisa mendesain sendiri gitu. Jadi seperti itu. Oke, Pak Fendi, Pak Adi, ini tadi kan udah ngobrol panjang lebar ya, tapi saya lihat ini semua dari sudut pandang
ini guru gitu, dari sudut pandang Ya, edukator gitu kan. ya. Nah, padahal kan tadi sudah dibacakan ya demografinya yang audiens kita hari ini ya. Iya. Ah, ya. Banyak juga yang siswa. Siswa. Nah, kita ngomongin siswa SD sampai SMA ya. Lah, Hmm. menurut Pak Fendi atau Pak Adi nih, gimana saya sebagai seorang siswa gitu katakanlah ya, gimana bisa ini menumbuhkan rasa cinta terhadap matematika itu sendiri dari saya pribadi ya, menekan diri supaya bisa menghilangkan itulah rasa engap lah ya, rasa enak sama matematika itu tadi. Gimana dong kira-kira? Kan sudah ada persepsi di sini gitu ya kan apa namanya udah muak gitu kan belajar angka-angka terus gitu. Nah, padahal saya pribadi kan sekarang udah tahu nih pentingnya matematika nih ya. Ternyata banyak sekali matematika di alam semesta yang bisa kita temukan, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa jalan lah ya, tidak bisa fungsi tanpa matematika. Tapi itu kan saya baru tahu aja ini ya, maksudnya kebenarannya. Tapi saya masih belum tahu ya cara untuk memotivasi diri sendiri untuk menjadikan matematika itu menyenangkan gitu. Gimana nih? Ada saran-saran nggak nih kira-kira dari Pak Fendi atau Dr. Adi nih? Oke, untuk siswa ya berarti ya, Iya, bagaimana katakan siswa iya dari sudut pandang siswa gitu. memotivasi diri sendiri gitu ya. Eh, Kalau saya sih mungkin berangkat dari angle-nya itu curiosity ya, keingintahuan gitu, kepo. Harus Eh, kepo ya. itu kepo dulu. Oh, itu. Kepo melihat seperti tadi, misalnya melihat satu gitu. Kalau orang biasa saja, orang awam gitu, abai saja melihatnya gitu. Oke, patungnya bagus, sudah jalan. Tapi kalau kita akan penasaran itu dimensinya berapa, kemudian beratnya berapa segala macam, dan kira-kira itu kalau misalnya kita pindahkan ya, itu butuh butuh ekskavator yang berapa kekuatannya segala macam gitu. Sebenarnya dari kepo sih kalau menurut saya sudut pandangnya. Oke, Yang kurang saya lihat di banyak siswa sekarang itu adalah rasa keponya mereka. Keponya itu. Nah, saya khawatirnya rasa kepo itu sudah dalam tanda kutip terbunuh di ruang kelas Oh, kalau ngap dulu ya. Ngap dulu. udah ngap dulu karena ketemu dengan yang materi yang membosankan ya, pembelajaran yang boring, yang nggak relate dengan keseharian mereka. Gurunya yang galak. Bisa aja kan itu kan. Kalau galak bisa jadi galak itu karena merespon siswanya yang nggak Oh gitu ya siswanya yang ini. Siswa curhat nih kayaknya Pak dosen nih ampun ya takut saya mundur. introspeksi dulu aja. Saya mundur. Oke. Kalau dari Dokter Adi sendiri bagaimana dari Pak Adi mungkin ada insight-insight yang bisa dibagikan ke mungkin teman-teman mirip para dengan siswa Pak nih. Fendi. Jadi mungkin kita berpikiran bahwa seperti tadi pertama saya sampaikan, matematika adalah aktivitas manusia gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu juga sebagian besar itu juga erat kaitannya dengan matematika gitu ya. Baik hari-hari kehidupan sehari-hari maupun yang di dunia kerja kita gitu ya. Sehingga ya apa yang kita pelajari itu coba nanti kita sebagai siswa pun juga kita coba ini kalau kita kaitkan mungkin terapkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak semuanya gitu ya, jadi tidak langsung nanti terkait dengan materi-materi yang tertentu, misalnya materi-materi tertentu itu tidak bisa langsung secara nyata kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga terapannya dalam bidang industri dan sebagainya, sehingga mungkin itu juga perlu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengetahuan misalnya melihat film-film berkaitan dengan astronot misalnya, sehingga di sana itu juga mungkin ada ini kan seperti yang pernah saya pelajari di materi ini gitu ya, ternyata diterapkan di saat ketika mungkin besok saya ingin jadi astronot, itu ternyata penting juga gitu, jadi seperti itu misalnya. Jadi kita perlu di samping kita belajar di kelas mengikuti pembelajaran matematika, kita juga menambah wawasan dengan melihat apa yang ada di sekitar kita dan pengetahuan itu, jadi memperluas dan juga sering-sering diskusi dengan teman-teman gitu ya, jadi berkolaborasi dan bagaimana membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan ya, mungkin dari yang ringan-ringan gitu ya, sehingga di situ juga mungkin kita bisa lebih enak dan lebih nyaman gitu ya, jadi seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa, tentunya sebagai Bapak Ibu guru tadi kita sudah diskusikan di awal, bagaimana kita membawa matematika ke dunia siswa, dan kita juga sebagai siswa, saya pun juga siswa, dan siswa juga bagaimana kita bisa membawa masuk kita ke matematika dan mengajak matematika itu ke
apa namanya ke kehidupan kita gitu ya. Jadi itu. Dan yang penting juga logikanya. Lagi-lagi saya sampaikan logika dan pola-pola yang kita pelajari. Jadi ketika kita sebagai siswa memperoleh pengetahuan tentang mungkin tadi Pak Adi, Pak Fendi menyebut beberapa kali terkait dengan rumus-rumus gitu ya. Tidak hanya sekedar menghafal rumus-rumus, tapi juga bagaimana kita memecahkan permasalahan. Karena dulu sering saya jumpai juga ada anak-anak yang tidak hafal rumus gitu ya, tapi bisa memecahkan masalah. Syukur-syukur akan lebih baik kalau hafal rumus dan bisa memecahkan gitu ya. Tapi akan lebih repot lagi kalau hafal rumusnya tapi tidak tahu cara menggunakannya kan gitu gitu. Itu juga sering terjadi. Kita diberikan sendok, garpu, pisau, dan ketika akan makan mie ayam misalnya, saya harus pakai pisau atau pakai sendok karena semuanya sudah kita pegang tapi kita nggak tahu Nggak pakai yang tahu. mana gitu ya. Jadi mungkin adik-adik di sini siswa kita terbiasa gitu ya, dengan terbiasa memecahkan permasalahan itu kita akan tahu, oh ini mie ayam saya pakainya, oh ternyata saya butuhnya bukan sendok garpu atau pisau tapi saya butuhnya alat yang lainnya, berarti saya harus mempelajari sumpit misalnya, saya harus Sumpit gitu mempelajari ya. yang lain Harus ya. cari Jadi sumpit ya. kita harus apa namanya punya inisiatif dan punya kreativitas, dan itu yang perlu kita biasakan gitu ya buat siswa. Saya kira itu mungkin yang ya sering dengan ada forum-forum seperti ini itu kan juga kita juga secara tidak langsung akan melatih gitu ya. Jadi kalau kita sendiri saja itu kan juga, termasuk saya pun juga ketika tidak bertemu dengan Pak Adi, Pak Fendi, dan juga Pak Ade, dan juga teman-teman di sini juga tidak menambah pengetahuan, menambah wawasan juga gitu ya. Jadi seperti itu. Waduh. Ya, jadi itu kurang lebih itu sih. Wah, iya. Ngomongin mie ayam jadi lapar. Iya, salah contoh ini sepertinya. Belum jam 12. Belum jam 12. Terus ini tadi menarik tentang rumus ya. Ya. Ya banyak siswa yang mengeluhkan sulit menghafal rumus gitu. Padahal kalau dari pemahaman saya ya Mas Adi, Pak Adi, rumus itu bisa dianggap sebagai resep gitu mungkin ya. Rumus itu seperti resep. Dan problem solving itu ya praktek masaknya gitu. Ibaratnya kalau orang ngapalin rumus tapi nggak pernah masak, sama aja ya. Ya dia akan kaku ketika dia diminta masak misalnya. Suka akal. Motong-motongnya nggak bisa. Iya. Tangan semua. Tahu misalnya terigu berapa gram gitu. Iya. Tapi nggak tahu terigunya yang merek apa atau bawang berapa siung, tapi cara motong bawangnya nggak tahu misalnya. Nggak dikupas lagi malah dimasukin semua tanpa dikupas kan bingung juga nanti. Iya, jadi mungkin itu ya kita bisa tanamkan ke siswa, rumus itu sebetulnya shortcut ya atau resep gitu ya, resep yang bisa diikuti, tapi di balik resep itu ada logika sebenarnya. Nah, dan itu lagi ketika siswa lupa rumus, tapi kalau dia ingat dengan logikanya, itu dia bisa mengenerate sendiri rumus tersebut. Ya, sebenarnya. Misalnya, dia analogi makanan juga ya, misalnya dia lupa kadar yang sesuai resep itu berapa gitu. Tapi dia udah punya feeling, harusnya nggak seasin ini gitu misalnya. Jadi diatur gitu. Kalau dia udah ada logikanya, dia bisa mengenerate resep itu sendiri bahkan. Atau misalnya kalau di resep itu mengharuskan ada bahan tertentu, tapi ternyata bahannya nggak ada. Nah, bisa nggak diganti pakai bahan lain? Logikanya kalau misalnya, yang penting bahan itu misalnya untuk melembutkan daging misalnya. Bisa saya ganti pakai bahan yang lain yang punya efek yang sama misalnya kayak gitu. Oke, ini menarik ya. Tapi gini nih, mungkin pertanyaan untuk Pak Adi nih ya. Saya mewakili teman-teman nih, ini saya kan ini ya, pahlawannya para siswa ya. Jadi saya DPR-nya siswa nih, kira-kira kurang lebih nih ya. Mewakili siswa menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Nah, jadi gini, tadi kan sudah disampaikan Pak Fendi ya, Pak Adi juga ya, bahwasannya problem solving skills ataupun logika itu tadi penting, ya kan ya. Nah, tapi kita juga ingin tahu dong pastinya bagaimana kiat-kiat apa yang kira-kira kita bisa aplikasikan atau yang bisa kita ikuti lah gitu untuk mengasah problem solving skill ini tadi atau skill logika ini tadi. Kira-kira seperti apa nih Pak Adi nih? Ya, untuk problem solving ini memang menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Jadi untuk melatih ya seperti tadi bagaimana kita
membiasakan gitu ya, membiasakan ketika kita mungkin menghadapi suatu hal-hal tertentu dan kita coba menarik untuk mengaitkan dengan kalau kita bicara problem solving di matematika gitu ya. Jadi ya kita Iya, iya. bagaimana ketika hadapi, bagaimana kita kaitkan dan mungkin juga membiasakan bagaimana memecahkan, karena bisa jadi ketika kita terbiasa dengan diberi contoh gitu ya, diberi contoh bahwa ini cara menyelesaikannya seperti ini, itu akan kesulitan ketika nanti akan menghadapi masalah-masalah yang lain gitu ya, sehingga di situ bagaimana kita terlatih untuk memecahkan permasalahan gitu ya. Dan ya tentunya permasalahan itu datangnya dari mana, itu kan tentunya ketika kita belajar sendiri kita bisa mencari permasalahan-permasalahan apa gitu ya, tentunya itu kan tidak mudah gitu ya, sehingga itu perlu peran dari guru gitu ya, Bapak Ibu guru ketika menyediakan peran. Dan juga mungkin permasalahan itu juga bisa datang dari berbagai macam sumber gitu ya, dari mungkin dari apa berbagai macam sumber, termasuk di sini mungkin ketika kita menerima tantangan-tantangan ketika ada suatu seperti kemarin contohnya misalnya ada lomba Match City Map gitu ya, misalnya ketika siswa diajak keluar ruangan kemudian akan menghadapi suatu permasalahan, kemudian mereka jadi akan menambah pengetahuan dan tertempa gitu ya, jadi seperti itu. Sehingga mungkin di sini ketika ada lomba-lomba matematika atau kompetisi-kompetisi, itu juga saya kira itu juga menjadi suatu tempat yang bagus untuk bisa kita terima tantangan gitu ya, untuk menerima tantangan bagaimana kita memecahkan permasalahan. Dan tentunya mungkin juga membuat permasalahan itu kan tidak mudah gitu ya, Pak Adi, Pak Fendi, itu juga punya strategi, dan itu mungkin juga itu bisa menjadi salah satu cara untuk siswa bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana kita punya kemampuan dan punya kekuatan ketika nanti akan menghadapi suatu permasalahan yang nanti akan kita hadapi di dunia nyata. Jadi kita menerima tantangan dulu gitu ya, dengan ada seperti tadi mencari permasalahan. Tentunya bukan mencari masalah gitu ya, Pak ya. Mencari gara-gara ya, Pak. Masalah gitu. Bukan. Jadi, ya, jangan cari gara-gara oleh teman-teman loh ya. Jangan ya. disalah ini ya, salah artikan ya. Dulu saya kalau mahasiswa saya beberapa, ini Pak Adi datang bawa masalah karena seringnya saya problem solving gitu jadi di kelas. Ya, tapi tentunya juga siswa ini ya, jadi permasalahan seperti tadi mungkin dengan adanya mungkin di sini ada kompetisi-kompetisi, itu kan ada permasalahan yang ini seperti apa sih kita, kemampuan kita ya kita latih, kita supaya nanti juga menjadi suatu kebiasaan yang bisa kita ini. Saya kira itu mungkin dari saya, Pak. Ya, itu menarik ya. Untuk mengasah kemampuan problem solving itu butuh latihan. Latihan. Ya, butuh latihan. Bisa salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba atau kompetisi matematik ya, seperti IMC sekarang ini. Ya, ini satu kesempatan bagus untuk melatih kemampuan problem solving kalian ya, para siswa di sini ya. Jadi bagi yang belum daftar, langsung ya. Masih ada ya, langsung ya. Kompetisi.net murah cuma 20.000. Oke. Nah, lalu satu lagi problem solving dengan banyak latihan permasalahan ya. Berarti memang kalau dari sudut pandang guru mesti menyediakan ya banyak soal-soal atau permasalahan-permasalahan dan yang bervariasi. Jadi kalau yang sering kita jumpai misalnya soal-soal drill, itu kan sangat-sangat membosankan ya, melakukan hal yang sama. Bang soal. Bang soal 5.000 lembar. 1.000 soal tapi sama semua tipenya, cuma diganti angka. Nah, itu bisa membosankan bagi siswa. Nah, kalau guru bisa menyediakan soal-soal yang bervariasi ya. Sebenarnya gampang-gampang sulit juga membuat soal yang bervariasi itu. Kita bisa mulai dari soal yang sudah ada, kemudian kita ubah sudut pandangnya. Misalkan soal yang aslinya diketahui A dicari B. Nah, bagaimana kalau dibalik, misalnya diketahui B dicari A, bisa nggak? Mungkin rumusnya akan berbeda gitu ya. Tapi yang penting kan logikanya masih bisa digunakan gitu untuk variasi soal tersebut. Ya. Nah, apalagi di Olimpiade ya, di kompetisi seperti ini, saya kira variasi soalnya sangat banyak ya. Iya dong. Jadi Olimpiade, lomba-lomba seperti ini, seperti IMC, ini soal-soalnya nggak akan ngebosenin ya. Iyalah. Pasti ya. Catat guys. Ini salah satu jurinya ya Pak Fendi ya. Jadi catat ini tips-tipsnya nih yang ikut webinar nih, bisa ada yang dapat bocorannya. Iya. Jadi bukan tipe soal drill, tapi ya
banyak variasinya lah ya Oh dalam gitu kelas ya. ini insya Allah ya. Insya Allah. Eh, Oke, ya. Ini masih terkaitan dengan problem solving ini, Pak Adi, Pak Fendi nih. Saya pernah dengar nih ya dari salah satu eh, artikel yang saya baca gitu ya. Sayangnya seperti yang kita semua tahu ya, terutama attention span itu kan sekarang pendek banget ya. Gara-gara sekarang memang yang populer konten-konten sosial media yang selain fast pace juga memang tailored atau didesain supaya benar-benar orang-orang harus ini banget ya dalam waktu sesingkat mungkin harus 10 mengambil detik gitu ya. keputusannya nggak sampai Pak Fendi 5 detik bahkan lah. katanya sekarang itu risetnya itu orang atau yang menikmati konten sosial media itu sekarang rata-rata waktu yang dia gunakan untuk mengambil keputusan bahwasannya dia akan lanjut nonton atau enggak itu cuma 0,3 detik Pak. Serem banget nggak itu? Nah, ditambah lagi kan ini sekarang lagi rame ini ya, game-game online ataupun game-game ya dunia pergiman gitulah ya. Itu tuh menurut yang saya baca itu mengurangi ability problem solving siswa ini. Nah, kenapa? Karena di game itu kan ini ya, kita sebagai player kan ibaratnya selalu diajarin terus ya. Kamu dari misinya menuju ke poin A. Setelah poin A, kamu nanti tinggal ke poin B. Habis itu kamu bantu orang di poin C. Nah, jadinya kan kita sebagai siswa kan jadi manja ya, terbiasa gitu. Kita udah disuapin terus solusinya gitu. Dikasih tutorial ya. Iya, nggak cuma tutorial, bahkan selama permainannya itu pun ini kan ya, apa namanya, diajarin semuanya gitu. Nah, sekalinya kita dikasih masalah yang harus apa namanya, kita selesaikan sendiri kan jadinya bingung. Nah, kira-kira gimana tuh bisa gimana ibaratnya bisa mendetoks itu ya kecanduan bukan kecanduan gamenya ya, tapi kecanduan dituntunnya itu biar kita nggak terlalu candu sama apa-apa harus dituntun satu persatu seperti itu. Kira-kira ada tips nggak atau ada pemikiran nggak atau ada komentar nggak kira-kira tentang hal itu? Apa setuju atau kurang setuju gitu? Ya. Fenomena game ini ya memang saya melihat banyak sekali siswa yang hampir semua mungkin gamer ya. Iya. Mungkin dari perspektif gamer, kebanyakan gamer itu punya sedikit jiwa kompetitif, Iyalah pastilah, nggak mau kalah lah. Iya. Nah, tapi mungkin banyak juga gamer itu yang nggak sabaran. Artinya ketika dia ketemu challenge yang sulit, cari di YouTube Oh iya, karena udah gimana ada solusinya? ini ya, solusinya ya. Nah, mungkin salah satu solusinya untuk mengurangi apa namanya ketergantungan terhadap apa harus dituntun Tuntunan itu, itu, ya tantanglah diri Anda sendiri gitu. Jangan gampang nyontek solusinya di YouTube misalnya. Coba Berarti balik ke diri sendiri lagi iya. jadinya. Ada kemauan atau enggak sih buat nantang diri sendiri gitu. Iya. Ya. Lu jangan nyalain orang lain ya. Sebelum ditantang orang lain, tantanglah diri sendiri. Oh, dalam. Oke, kalau dari Pak Adi sendiri bagaimana? Ada komentarnya mungkin Pak Adi? Jadi saya komentar dari sudut pandang saya seperti tadi suka traveling gitu ya Pak ya. Jadi saya sering memberikan contoh untuk ketika memberikan contoh terkait dengan problem solving dan sebagainya, saya analogkan dengan perjalanan gitu ya. Perjalanan ketika kita ada, ya seperti tadi mungkin menyambung Pak Fendi, ada tantangan pergi ke Jakarta gitu ya. Mungkin kalau Semarang gitu ya, kalau orang Jakarta ya nggak perlu sudah sampai gitu. Tapi kalau orang Semarang mau pergi ke Jakarta, itu kan ada beberapa pilihan gitu ya. Jadi pilihan pakai agen, atau mungkin kalau Jakarta nggak perlu pakai agen. Misalnya, saya sering memberikan contoh untuk pengalaman saya ketika pertama kali saya pergi ke luar negeri itu ke Istanbul gitu ya. Istanbul saya pilihannya apakah saya pakai agen atau saya coba sendiri gitu ya, mencari caranya seperti apa gitu. Jadi ya saya pilih saya tanpa pakai agen dan saya mencoba gimana bikin apa pesan pesawat dan visanya itu bagaimana dan sebagainya, sehingga ketika saya pergi ke Istanbul dengan cara saya mengalami dan mencoba untuk memecahkan masalah sendiri, sehingga analogi yang saya gunakan ketika memecahkan permasalahan ketika pergi ke Istanbul dan di waktu-waktu berikutnya ketika suatu saat saya dapat beasiswa ke Jerman misalnya, itu sudah tidak perlu lagi ketergantungan dengan agen tadi gitu ya. Jadi ya mungkin kurang lebih analoginya seperti itu, sehingga itu juga sama dalam memecahkan masalah, bagaimana kita seperti tadi Pak Fendi, bagaimana kita menerima tantangan itu gitu ya. Tapi tentunya juga tantangan itu kita terima dengan
berbagai macam pertimbangan gitu ya. Jadi kita perlu menganalisis dan perlu memikirkan bagaimana strategi kita gitu ya. Nah, lagi-lagi kita masuk ke strategi gitu ya. Jadi ya itu sih saya kira mungkin analog, dan ketika mungkin nanti suatu saat harus pergi ke negara lain atau mungkin ke daerah-daerah yang lain, itu sudah tidak ketergantungan dengan seperti tadi Pak Adi menyampaikan tergantung dari sudah diberi contoh atau belum gitu ya. Jadi itu kalau tidak ada contohnya nggak bisa pergi kan gitu ya. Ya sama ketika tidak ada agen, ya bukan berarti nanti di sini wah ini berarti nanti nggak setuju dengan agen, bukan gitu. Tapi artinya ini kan bukan berarti nanti saya anti agen, itu tidak. Tapi artinya ini hanya untuk analogi saja. Tapi tergantung tadi dari strategi gitu ya. Strategi kita masing-masing itu seperti apa gitu. Jadi saya kira itu mungkin sebagai gambaran gitu ya. Ya, mungkin sedikit mengomentari ya dari contoh yang diberikan Pak Adi. Jadi problem solving itu tidak mesti semata-mata mengerjakan soal. Sebenarnya kehidupan sehari pun problem solving. Iyalah. Seperti misalnya mau ke Jerman, kita planning dulu kan itinerary-nya gimana gitu. Terus misalnya melihat oh ternyata ada rute penerbangannya jam sekian, terus kita atur kan. Nah, itu problem solving juga sebenarnya. Secara nggak sadar kita sudah melakukan problem solving. Nah, kalau kita melakukan itu secara sadar, kita juga bisa dapat manfaat untuk mempelajari materi misalnya ya dari kehidupan sehari-hari ya. Dan juga terkait itu permasalahan yang kita lihat, yang kita hadapi itu hampir semuanya atau seringkali berbeda dari soal yang kita pelajari di sekolah. Nah, jadi kalau kita hanya terbiasa mengerjakan soal-soal yang di sekolah, kita bisa jadi kaget ketika sudah dewasa ketemu masalah baru kan, ya kan. Nah, jadi itu pentingnya untuk selalu mengasah problem solving supaya kita tuh siap ya menghadapi dunia yang semakin berubah ya. Oke ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Adi ya atas sharingnya. Jadi kita sudah membahas banyak hal tentang pembelajaran matematika di ruang kelas ya. Tadi tentang Math City Map juga. Dan kalau dari sudut pandang guru, pentingnya mendesain aktivitas matematika di luar kelas, mungkin terkait dengan objek-objek di sekitar ya. Kemudian ya dari sudut pandang siswa juga penting untuk siswa menantang diri sendiri ya, dan memupuk rasa ingin tahunya, rasa keponya. Jadi jangan nunggu ketemu guru yang super, tapi harus jadi siswa yang super juga. Siswa yang super ya. Super student. Iya. Jadi ya karena kalau siswanya males ketemu guru yang sebagus apapun juga sama aja kayaknya susah ya. Iya sih. Ya jadi sama-sama kita memperbaiki diri lah ya ibaratnya ya. Saya harus memperbaiki diri nih. Kita semua. Enggak kan saya kan ini DPR-nya para siswa saya bilang tadi. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya. Mungkin setelah ini kita masuk ke Q&A ya. Wah ini tunggu-tunggu nih. Nah, ini sesi yang ditunggu-tunggu. Jadi ketika mendaftar untuk sebagai peserta ya itu kan banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga nih Pak Adi. Kita sudah tampung banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Tapi karena keterbatasan waktu juga mungkin hanya beberapa yang bisa kita pilih ya. Oke, ya itu ini juga ya informasi juga seperti yang kita janjikan ya, untuk 3 pertanyaan yang kita pilih akan dapat hadiah e-money sebesar 50.000. Nah, jadi yang ngerasa pertanyaannya disebut ini nanti langsung aja ya kontak tim kita. Oke, silakan Pak Fendi. Pertanyaannya apa aja nih? Saya juga nggak sabar nih. Saya juga nyelipin 1-2 pertanyaan, siapa tahu dapat 50.000 kan ya, lumayan ya. Waduh. Oke, ini pertanyaan saya nggak tahu ya dari siswa atau dari guru atau dari apa. Oh, udah ada database yang tenang. Di database sudah ada ya. Ada, canggih. Ya, pertanyaan yang pertama, Pak Adi. Bagaimana caranya mengubah pandangan orang mengenai matematika yang sering dikenal sulit? Nah, dan bagaimana cara agar peserta didik mau membuka diri untuk belajar lebih dalam mengenai matematika? Oke, mungkin Pak Adi berkenan merespon. Iya, baik. Ini mungkin dari sisi guru mungkin ya, atau mungkin ya ini jawabannya secara general untuk semuanya ya. Jadi seperti tadi mungkin beberapa kali yang sudah kita singgung ketika mungkin paradigma siswa atau mungkin kita semua sebenarnya menganggap ini sulit, dan ya mungkin seperti tadi kita dekatkan ke dunia siswa gitu ya, dan dunia kita dan aplikasinya terkait dengan apa yang kita pelajari dan
tentunya kita buat matematika pembelajaran yang apa menyenangkan. Menyenangkan di sini bukan berarti langsung apa eh, apa ya. Jadi senangnya itu lebih, tapi mungkin isinya juga harus kita pertimbangkan gitu ya, harus kita perhatikan gitu. Jadi menyenangkan dan substansinya juga tetap gitu. Dan juga bagaimana kita bisa memupuk rasa percaya diri siswa gitu ya. Jadi kita sebagai siswa pun juga bagaimana kita punya kepercayaan diri dalam matematika. Karena ketika kita sikapnya, kebetulan penelitian saya juga sikap siswa atau sikap kita terhadap subjek, misalnya dalam hal ini matematika itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita juga gitu ya. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa matematika itu musuh kita dalam tanda petik, itu juga akan berpengaruh ketika kita mau belajar itu kan juga ada rasa apa kurang maksimal gitu ya. Jadi itu ya mungkin bagaimana kita percaya diri bahwa saya bisa matematika dan saya senang gitu ya. Jadi itu dan dari sisi guru juga bagaimana kita bisa apa memberikan bimbingan, dukungan yang apa yang lebih tentunya Bapak Ibu guru juga sudah memberikan bimbingan dan bagaimana kita bisa mendampingi dan bagaimana menciptakan tantangan-tantangan gitu ya. Jadi tantangan itu juga menjadi salah satu aspek untuk menarik siswa untuk bisa. Contohnya ketika saya memberikan soal-soal berkaitan dengan tentukan volume, tentukan ini untuk berkaitan dengan permasalahan sehari-hari itu mungkin kurang begitu menantang, sehingga saya modifikasi permasalahannya berapa bibit ikan yang bisa kita pelihara di sebuah kolam misalnya. Jadi siswa akan merasa akan tertantang dan bisa merasa untuk punya keinginan untuk memecahkan permasalahan itu gitu ya. Dan bagaimana kita berkolaborasi. Jadi siswa tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana kita bekerjasama dengan teman-teman. Tentunya kerjasama di sini bukan kerjasama pada saat ujian gitu ya, tapi ini bagaimana kita berdiskusi belajar untuk berkolaborasi dan bagaimana lingkungan belajar kita juga bisa kita desain dengan kolaborasi. Tentunya ini juga peran dari orang tua itu juga akan berdampak juga bagaimana kita menyiapkan siswa untuk bisa lebih unggul dalam matematika gitu ya. Jadi itu mungkin kurang lebih dari sisi edukasi dan juga pedagoginya gitu. Dari pedagogi dan juga mungkin dari aspek psikologi juga gitu. Saya kira itu mungkin Pak Fendi, Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin sedikit merespon dulu ya. Tadi attitude siswa terhadap subjek ya itu bisa mempengaruhi kemampuan dia untuk mempelajari subjek tersebut ya. Jadi penting juga nih untuk para guru ya, jangan sampai bikin siswa itu takut atau fobia terhadap subjeknya karena kasihan nanti potensi siswa itu nggak maksimal di situ. Oke, terima kasih banyak atas insight-nya Pak Adi. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan yang kedua ya. Intinya jangan galak-galak Pak, Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apakah kemampuan matematika memiliki efek yang signifikan terhadap bidang teknologi seperti computer science atau AI? Dan apakah sertifikat seperti kompetisi matematika dapat membantu dalam resume perguruan tinggi ataupun pekerjaan? Oke, monggo silakan Pak Adi. Oke, baik. Jadi ini keterkaitan dengan bidang yang lain. Tentunya ini erat gitu ya, apalagi dengan teknologi gitu ya. Bahkan dalam bidang olahraga dan mungkin dalam bidang-bidang lain juga ada efek yang signifikan dari kemampuan matematika kita terhadap bidang-bidang tersebut, apalagi untuk teknologi dan tadi yang sudah disebutkan di sini tadi soal yang contoh yang tadi kaitannya dengan computer science dan artificial intelligence AI atau AI dan sebagainya itu sangat erat gitu ya, karena juga di situ ada, kalau di computer science mungkin ada kaitannya dengan mungkin ada programming dan sebagainya, itu kan juga logika-logika matematika diterapkan di sana gitu ya. Jadi juga mungkin ada dasar-dasar termasuk dari aljabar, kalkulus, teori graf, itu kan itu kaitannya dengan computer science dan AI itu juga banyak statistika dan probabilitas gitu ya. Dan yang pertama juga di sini algoritma gitu ya, algoritma dan pemecahan masalah. Lagi-lagi yang sudah kita diskusikan ini bagaimana pemecahan masalah itu juga akan memberikan efek yang signifikan gitu ya kalau yang ditanyakan di sini, dan juga machine learning kalau yang kita juga sekarang sering kita dengar gitu ya, dan juga kecerdasan buatan teori-teorinya itu bagaimana akan berdampak gitu ya, berdampak pada teknologi seperti computer science dan AI dan
Ya, dan terkait dengan ini sertifikat kompetisi apakah membantu? Tentunya ya. Jadi di sini juga ada yang eh, dari sertifikat atau mungkin prestasi-prestasi dari siswa maupun baik siswa untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang di atasnya maupun ke perguruan tinggi itu juga ada jalur-jalur yang menerima melalui ada prestasi yang ditunjukkan dengan sertifikat dan juga ada kompetisi-kompetisi dan tentunya di dunia pekerjaan juga nanti akan ada istilahnya riwayat gitu ya, ada historinya ini seperti apa ini calon mungkin pelamar di sini itu juga ya saya kira ini sepanjang ini hal-hal yang positif yang kita lakukan dan prestasi-prestasi itu juga eh, tentunya positif dan bagus itu tentunya juga akan membantu gitu ya dalam resume di perguruan tinggi maupun dalam dunia pekerjaan gitu ya. Saya kira ini suatu hal yang pertanyaan yang bagus juga ini. Jadi ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk bisa berprestasi gitu ya. Saya kira itu Pak Fendi. Ya, makasih Pak Adi. Ini jadi tambahan motivasi ya bagi adik-adik yang mau ikut kompetisi. Itu ternyata masih kepake loh nanti sampai dia kuliah, sampai kerja ya. Jadi nggak sia-sia lah ya. Selain mengasah diri sendiri juga ada istilahnya portofolio ya. Gitu ya. Betul. Oke, makasih banyak Pak Adi. Satu lagi ya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara mengukur potensi seseorang dalam menguasai materi matematika atau level penguasaan matematika berjenjang seperti TOEFL untuk bahasa Inggris? Jadi bagaimana mengukur potensi seseorang dalam menguasai materi matematika? Ya, tentunya di sini kan untuk mengukur bisa kita ukur sendiri ataupun mungkin juga dengan ada lembaga-lembaga atau mungkin ada pihak lain yang mengukur seperti TOEFL ini kan kita bisa mengukur kita TOEFL saya berapa gitu ya. Kalau dicontohkan ini sebagai contoh ini TOEFL saya berapa itu kan bisa kita latih sendiri gitu ya. Dan juga mungkin kalau untuk keperluan ini juga kita bisa mengukur dengan lembaga yang memang menyelenggarakan tes TOEFL. Kita levelnya berapa gitu ya. Demikian juga dalam matematika itu juga kita bisa mengukur dengan mungkin ada tes-tes matematika dan mungkin kalau yang di internasional itu kan ada survei yang rutin diselenggarakan oleh OECD matematika literasi misalnya itu juga kita bisa mencoba gitu ya kita lihat soal-soal literasi kemudian kita kerjakan sejauh mana kita literasi dalam matematika kita gitu ya jadi itu kita bisa lakukan sendiri atau mungkin bisa juga dengan lembaga yang lainnya mungkin ada yang menyelenggarakan tapi mungkin tidak seperti TOEFL mungkin IELTS yang ada lembaga yang memang ini dalam matematika mungkin tidak banyak, tapi mungkin juga ada gitu ya. Jadi ada yang menyelenggarakan dan juga ya yang lebih mudah dan kita juga sering atau mungkin bisa kita dapatkan dan juga kita bisa berinisiatif sendiri itu kan tentunya dengan melalui ada ya contohnya ini mungkin tadi juga Pak Fendi sudah menyampaikan ini kan ada kompetisi, ada lomba-lomba itu kan kita juga bisa mengukur gitu ya. Jadi ini sejauh mana gitu ya. Jadi karena kalau kita mengukur sendiri itu kan bisa jadi saya merasa saya sudah sudah cukup gitu ya, sudah bagus. Tapi kan mungkin perlu kita uji juga gitu ya. Kita lihat bagaimana kalau dengan teman-teman yang lainnya itu sejauh mana kemampuan kita, potensi kita gitu ya. Tentunya itu mungkin sisi lain dari motivasi kita ketika kita akan mengukur potensi dan sisi lain kan tentunya seperti tadi kan bagaimana kita juga untuk keperluan ke jenjang berikutnya atau mungkin program-program yang nanti sudah direncanakan oleh masing-masing gitu ya. Jadi ya saya kira itu mungkin dengan kompetisi itu menjadi salah satu cara yang yang istilahnya mudah gitu ya. Ketika di sini kan sudah masuk di forum ini juga itu kan juga mungkin bisa secara inisiatif itu juga sudah masuk ini. Jadi saya akan mengukur potensi saya gitu. Jadi saya kira itu mungkin ya Pak Fendi untuk pertanyaan dari Pak Harun ini. Jadi seperti yang ditampilkan di slide ini. Kurang lebih gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Adi ya. Jadi salah satu cara untuk mengukur level penguasaan matematika yaitu dengan ikut kompetisi seperti misalnya IMC sekarang ini ya. Oke. Ya. Dan mungkin sedikit bukan mengoreksi, mungkin sedikit memberi tambahan. Tadi ada kata-kata potensi ya, bagaimana mengukur potensi. Nah, kalau saya pribadi
menganggap setiap anak itu potensi tidak terukur. Bus. Karena potensi itu kan ibaratnya bakat ya, bukan bakat juga ya. Potensi itu ada gitu. Setiap anak tuh ada potensi untuk memahami matematika. Tapi seberapa jauh potensi itu terasah ya sampai sekarang ya sudah sejauh mana dia belajar. Nah, itu yang coba kita ukur juga melalui kompetisi ini ya. Jadi ini bisa jadi kesempatan untuk adik-adik sekalian mengukur level penguasaan sekarang tuh udah sampai mana sih dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Nah, itu bisa jadi cambuk ya atau motivasi juga bagi diri sendiri. Oh, ternyata saya kurang bagus nih, berarti saya harus belajar lebih banyak lagi. Atau oh, ternyata saya udah bagus nih, saya udah juara gitu. Bukan berarti boleh sombong ya. Karena itu berarti oke, penguasaan adik-adik udah bagus gitu. Tapi di luar sana bisa jadi ada yang lebih bagus lagi kan dan belum maksimal. Jadi potensi adik-adik masih belum maksimal karena tidak terukur ya potensi itu. Belum ikut ya. Ya, banyak yang belum ikut. Dan bisa jadi si IMC. juara itu juga masih ada potensi lebih jauh lagi sebenarnya. Yang belum terukur sama dia. Iya, kan sama kayak kalau sepak bola itu kan walaupun Manchester City menang season lalu kan belum tentu Manchester City menang lagi season depan. Potensi Liverpool masih ada buat menang, Pak. Tenang aja, Pak. Siap. Kalau aku nggak ngikutin bola sih. Piye toh? Oke. Oke, jadi seperti itu ya Pak Fendi ya kurang lebih ya Pak Adi ya. Terima kasih banyak. Jadi tadi 3 pertanyaannya yang udah kita terima ya lewat formulir pendaftaran. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Waktunya ini sudah hampir jam 12 ya sepertinya. Iya. Dan alhamdulillah ilmunya juga banyak banget dan sepertinya Pak Adi juga sudah berhasil. Kan saya tadi memberi misi kepada Pak Fendi dan Pak Adi ya untuk mengkonversi saya atau mengkonvert saya dari orang yang berpikir bahwa matematika itu buat apa dipelajarin, ya kan? Ternyata matematika bisa buat ngukur panjang biola. Bukan ya? Berarti bukan cuma itu ya. Berarti itu contohnya ya. Itu contohnya doang. Oke. Berarti berfungsi untuk banyak hal ya ternyata di ini ya di alam semesta ya. Yang nyatanya jika tidak dikaitkan dengan matematika, jika tidak menggunakan matematika sebagai alat, maka tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Oke, keren banget nih. Oke, mungkin apa nih selanjutnya Pak Fendi? Mungkin itu aja kali ya. Kita minta komentar kali ya dari kita minta mungkin closing statement dari Pak Adi. Dari Pak Adi, kira-kira gimana nih Pak komentar Ani ya? Kita udah belajar banyak nih. Kira-kira ada nggak lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman nih kali ya? Kan ini topiknya kan exploring mathematics outside classroom gitu ya. Kira-kira pentingnya apa? Apalagi kaitannya dengan ini ya, apakah kompetisi ini juga tadi kan disebut juga katanya kompetisi membantu itu ya, kaitannya seperti apa, kenapa membantu seperti apa, atau ingin ibaratnya ya cita-cita sama teman-teman gitu kira-kira sebelum kita tutup apa yang ingin disampaikan Bapak Adi. Monggo. Ya baik, jadi mungkin dari meresum dari apa yang sudah kita diskusikan kurang lebih dari ya kita sebagai mungkin pertama tentunya ini ada guru, ada siswa, ada mahasiswa juga dari sini dari sisi guru bagaimana kita ya bersama-sama berkolaborasi dan sering berada di dalam forum-forum yang sama, contohnya seperti ini kita diskusi dan bagaimana kita mendesain pembelajaran yang seperti tadi Pak Fendi menyampaikan potensi-potensi siswa itu bisa muncul dan bisa kita maksimalkan gitu ya. Jadi seperti itu dan bagaimana kaitannya dengan mungkin supaya siswa merasa percaya diri dan merasa yakin bahwa matematika itu penting seperti tadi mungkin Pak Adi sudah ada tadi berubah gitu ya. Jadi bagaimana kita punya pemikiran bagaimana ternyata itu matematika ada di sekitar kita gitu ya. Jadi saya beberapa kali memberikan materi untuk anak-anak SD ya. Jadi siswa SD di sekolah-sekolah itu matematika di sekitar kita gitu ya. Jadi karena matematika itu ada di sekitar kita dan yakin bahwa apa yang kita pelajari itu meskipun secara tidak langsung gitu ya. Jadi kan ada beberapa materi yang mungkin tidak bisa diterapkan secara langsung gitu ya. Kalau mungkin tentang volume luas itu kan bisa dengan mudah dicontohkan luas lapangan dan sebagainya. Tapi kan mungkin terkait dengan turunan, ada integral itu kan penerapannya mungkin dalam dunia industri gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ya itu mungkin siswa perlu menambah kita bersama-sama menambah wawasan gitu ya bagaimana apa yang kita pelajari itu berkaitan dengan apa yang nanti akan kita hadapi di dunia nyata baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia
uh, kerja gitu ya, dan juga bagaimana kita sebagai siswa itu juga mencoba untuk melihat sejauh mana potensi kita itu sudah bisa kita maksimalkan dan sebagainya, sehingga tadi juga kaitannya dengan keikutsertaan dalam kompetisi dan sebagainya itu juga sangat bagus gitu ya. Jadi sangat bagus, dan ini menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman matematika. Jadi tidak hanya sekedar ingin dapat juara dan sebagainya, tapi bagaimana kita juga mengembangkan pemahaman kita gitu ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan keterampilan pemecahan masalah kita, dan juga bagaimana merangsang gitu ya, memotivasi kita, minat kita terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangnya, dan juga memperluas wawasan gitu ya, dan bagaimana kita juga akan tentunya berprestasi gitu ya. Berprestasi itu kan akan mengikuti gitu ya Pak Effendi dan Pak Adi. Jadi itu sebenarnya kan yang kita kejar itu kan bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi gitu ya. Jadi itu, tapi ada bonus-bonus yang mungkin ini saya ada prestasi-prestasi yang bisa kita raih dan sebagainya, dan tentunya akan siap untuk berkompetisi secara global. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa berkompetisi secara global, itu juga menjadi suatu hal yang diharapkan gitu ya, dan mempersiapkan untuk masa depan yang lebih sukses gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin terkait dengan apa yang kita diskusikan, Pak Fendi dan Pak Adi, dan terima kasih ini sudah diajak untuk berdiskusi dan bertemu dengan teman-teman di sini gitu ya, dan semoga ini bukan menjadi hanya awal dan akhir, tapi nanti bisa kita lanjutkan dengan dengan berkolaborasi dan juga berkegiatan bersama gitu. Jadi saya kira itu Pak. Amin. Misinya sama Pak, kita Pak. Kan misinya kan buat ini ya, mengkonversi orang-orang yang nggak suka dengan matematika kan, jadi suka dengan matematika. Jadi nanti pasti akan panjang ya kolaborasi kita insya Allah. Dan saya lihat teman-teman juga karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya banyak yang masih ingin tanya, tapi karena keterbatasan waktu sayangnya kita harus cukupkan di sini. Oke, terima kasih banyak Pak Adi, Pak Fendi. Materinya sangat banyak sekali, sangat tebal sekali, sangat produktif sekali, sangat menyenangkan ya. Jadi kita bisa melihat nih fakta-faktanya. Sekali lagi kita tekankan bahwa matematika nggak semata-mata harus dipelajari di kelas yang membosankan, yang monoton ya kan. Jadi ketika kita memberikan konteks ya, seperti konteks yang ada di dunia nyata, konteks yang ada di sekitar kita, matematika tidak lagi jadi sesuatu yang abstrak lagi ya kan. Jadi nggak ada lagi nih Mas Adi lain yang nanyain, emangnya saya mau belajar integral mau buat apa, saya ke pasar nggak pakai integral gitu kan. Nah udah tahu kan sekarang fungsinya apa kan. Nah tadi juga disebut tentang kompetisi nih ya Pak Fendi ya. Pak Fendi, kompetisi, pentingnya mengikuti kompetisi karena kita tadi kan salah satu masalahnya ini ya, problem solving ability-nya harus ditingkatkan ya siswa-siswanya. Nah itu salah satunya dengan cara mengikuti kompetisi matematika. Nah kebetulan nih teman-teman nih ya, bukan kebetulan sih, emang tujuannya itu apa aja ya. Nah kita punya kompetisi namanya Eduversal Mathematics Competition nih. Nah bisa dilihat di layar di sini kan ya. Eduversal Mathematics Competition ini sudah season kelima nih teman-teman. Jadi sudah tahun kelima. Sekali lagi tahun ini akan diadakan secara hybrid ya. Pendaftaran sudah dibuka hingga tanggal 18 Oktober 2023. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma 20.000 untuk mengikuti penyisian, dan semua orang bisa mengikuti penyisian ya, karena penyisiannya akan diadakan secara online. Dan kenapa IMC ini spesial atau istimewa, seperti yang teman-teman lihat di poster ini, ada 9 kategori yang bisa teman-teman pilih. Ada kategori kelas 4 hingga kategori kelas 12, dan di sini teman-teman hanya akan bersaing dengan rekan-rekannya yang satu leteng nih Pak Fendi nih ya. Pak Fendi tahu lah orang Pak Fendi jurinya ya kan. Jadi yang kelas 4 hanya akan bersaing dengan kelas 4, yang kelas 5 dengan kelas 5, kelas 11 dengan kelas 11, kelas 12 dengan kelas 12 dan lain sebagainya. Setelah itu jika teman-teman lolos dari penyisiannya secara online yang akan diadakan tanggal 28 Oktober 2023 jam 9.15 waktu Indonesia Barat, teman-teman akan diundang ke babak final yang akan diadakan secara offline yang bertempat di test center IMC yang ada di seluruh kota besar di seluruh Indonesia. Untuk informasi tentang test center nanti akan menyusul karena setiap harinya
tes center bertambah ya, makin banyak untuk mengakomodasi teman-teman yang ingin ikut kompetisi ini. Karena tahun lalu saja dari semua teman-teman pecinta matematika yang ada di Indonesia yang ikut ada lebih dari 10.000 siswa nih. Nah, prediksi kita tahun ini akan lebih banyak lagi, makanya teman-teman dari panitia IMC ini bekerja lebih keras lagi nih untuk mengakomodasi rekan-rekan pecinta matematika yang tahun lalu mungkin belum dapat jatah tes center di kotanya. Nah, untuk hadiahnya sendiri, jika teman-teman dinyatakan lolos 10 besar dari setiap tes center, akan mendapatkan hadiah uang tunai, dan juga akan mendapatkan voucher pelatihan Olimpiade dari EduOS, dan juga voucher bimbingan belajar dari Ocean Education. Selain itu, jika teman-teman masuk ke babak final, dan mendapatkan peringkat 2 teratas akan dianugerahi medali emas dan 2 juta rupiah dan juga beasiswa, serta untuk 3 peraih medali perak akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta dan beasiswa, 5 medali perunggu 500.000 rupiah dan beasiswa, serta 10 honorable mention yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, total hadiahnya di sini ada miliaran rupiah. Selain itu, teman-teman juga bisa ikut weekly quiz secara gratis. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Instagram, semua orang punya Instagram insya Allah sekarang, atau bisa pakai Instagram orang tuanya ya. Buka Instagram @edumathcompetition yang ada di bawah itu, yang ada di bawah poster ya, @edumathcompetition. Nanti di situ kakak setiap minggunya, setiap hari Kamis akan upload soal tuh untuk semua kategori kelas 4 sampai kelas 12. Nanti teman-teman bisa langsung buka di kompetisi.net setelah lihat soalnya. Bisa dijawab soalnya di situ, dan nanti setiap minggunya dari setiap kategori akan dipilih satu pemenang untuk mendapatkan hadiah e-voucher sebesar 25.000. Jadi tiap kategori dapat, ini ada satu pemenang ya, kelas 4 ada satu pemenang, kelas 5 ada satu pemenang, kelas 6 ada satu pemenang untuk dapat e-vouchernya setiap minggunya. Selain itu ada webinar-webinar pendidikan seru lain kayak hari ini baru contoh nih, baru salah satu webinar yang kita adakan ya. Nanti di bulan September juga akan ada lagi 2 webinar yang akan kita adakan. Dan juga jika teman-teman datang ke babak final nanti akan ada festival matematika. Bisa juga tuh idenya kita pakai idenya Pak Adi tadi kan, Math City Map tuh kan seru kan ya, nanti kita bisa integrasikan juga atau gimana. Nanti pokoknya tinggal teman-teman lolos dulu deh ke final, nanti akan banyak event-event seru yang ada di sana. Oke, itu jadi itu ya rangkaian dari IMC ya, kurang lebih IMC ada apa aja, ada seperti itu. Lalu sebenarnya kita juga udah mengundang nih Pak Fendi nih. Sudah mengundang salah satu perwakilan dari tes center IMC tahun lalu nih. Gimana kira-kira bisa kita bisa kita ngobrol sebentar nggak dengan perwakilan tes center IMC? Dicek dulu apakah sudah hadir, apakah bisa hadir. Oke, jadi tes centernya itu tahun lalu Pak Fendi banyak banget tuh kan ya di berbagai kota besar di Indonesia kan ya. Ada di Tangerang Selatan, di Depok juga ada kan, itu di pribadi di daerah Margonda itu kan ya. Di Aceh ada banyak banget, ada 6 atau ada 4 atau ada 5 tuh kan ya. Di Medan kan banyak banget. Jadi biar teman-teman lebih mudah gitu aja sih. Jadi dimanapun mereka, walaupun babak penyisiannya online ya, jadi offline-nya bisa datang gitu ke Ada tempat yang deket dia ya, jadi nggak usah dari luar Jawa ke Jawa gitu, nggak perlu ya, tinggal ke center yang ada iya, dekat iya. nih. Kan kita, sudah ada nih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Dengan Ibu Nadia ya? Iya benar Pak. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, ini Ibu Nadia merupakan perwakilan dari SMA Rus HD Sragen ya? Iya benar teman-teman, halo Nah, semuanya. iya, tahun lalu kan ini ya Ibu Nadia ya jadi salah satu perwakilan tes center IMC ya yang ada di Sragen. Iya Bisa benar Pak. diceritain nggak pengalamannya gimana gitu? Oke, Siswanya yang datang banyak nggak atau serunya gimana gitu ya? ya. Eh, jadi perkenalkan teman-teman, saya Miss Nadia, perwakilan dari SMA Unggulan Rush yang ada di Masaran Sragen. Tahun lalu alhamdulillah kita jadi tes center untuk kompetisi ini, Educational Mathematics Competition, dan
tahun lalu itu sebenarnya sekolahnya masih dalam proses pembangunan, Pak. Jadi untuk penyelenggaraan IMC-nya, kita berkolaborasi dengan satu universitas yang ada di sini, Universitas 11 Maret. Dan alhamdulillah itu pecah banget. Ada sekitar 5.000 Wah, pecah participants. banget. Pecah banget. Ramai banget ya. Ya, ada 5.000 participants, dan itu ada yang dari Ngawi sampai Sesolo Raya kita akomodasi waktu itu. Jadi untuk tahun ini teman-teman, insya Allah nanti untuk SMA Unggulan Rush udah bisa berdiri sendiri sebagai test center, dan kita juga menargetkan jumlah yang sama gitu. Dan kita berharap tahun ini nanti lebih pecah lagi. Oke, berarti ini ya, Ibu Nadia melihat sendiri ya tahun lalu bahwa teman-teman antusias banget ya untuk ikut itunya ya, untuk ikut Ya, finalnya itu benar. ya. Benar. Seru banget. Oke, tadi udah disampaikan ya, tapi saya mau minta statement officialnya nih. Bersedia nggak tahun ini untuk sekali lagi jadi test center IMC nih? Bersedia banget dong. Mungkin tahun-tahun kedepannya Oh, kita bersedia mau jadi test center, insya Allah. resmi ya ini ya, resmi ya, janji ya, nggak boleh ditarik lagi ya. Udah mulai promosi, Oke. Pak. Udah mulai promosi, Pak. Sekarang kita Oke, luar biasa banget. ya untuk promosinya. Oke, luar biasa banget. Nah, itu udah dapat statement resmi nih dari perwakilan SMA Unggulan Rus HD Sragen nih ya. Jadi teman-teman untuk daerah Sragen dan sekitarnya, Solo Raya, Jawa Timur dan sekitarnya bisa juga komunikasi dengan SMA Unggulan Rusdi untuk bisa daftar juga lewat situ ya. Terima kasih banyak. Akan ada banyak lagi juga tes center lain yang akan kita umumkan. Jadi teman-teman ikuti terus Instagram kami di @edumatecompetition dan juga akses terus kompetisi.net karena informasi-informasi terbaru akan kita update di situ juga. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak? Kayaknya udah semua ya kayaknya. Atau udah mulai lapar kan tadi bilang lapar miam-miam. Waduh, jadi lapar nih. Atau ada lagi yang dari Pak Fendi mau disampaikan ke teman-teman? Ada nggak dengan perwakilan peserta? Oh, perwakilan peserta ya. Gimana? Gimana tim? Ada peserta, ada yang ikutan tahun lalu nggak nih? Yang ikutan tahun lalu angkat tangan nih. Ada yang itu. Udah kita undang satu orang ya kayaknya ya. Oke, bisa kita undang nih siapa nih? Kenalan sama teman-teman yang lain nih. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bisa kenalan dulu? Perkenalkan, saya Lufidi Kanawalgari, biasa dipanggil Vidi. Saya kelas 8 di SMP Pribadi Depok. Oke, Vidi Pribadi Depok ya. Tahun lalu ikut IMC ya? Udah berapa kali ikut IMC? Ya, pertama ikut kelas 5. Tapi pas itu belum dapat juara. Terus ikut lagi kelas 6 dapat bronze. Terus tahun lalu ikut pas kelas 7 dapat gold. Waduh, naik terus ya Pak Fendi ya. Naik terus ya, langganan juara nih. Langganan juara nih. Serem nih. Gimana Pak Fendi? Ada yang mau ditanyakan nggak mungkin? Berarti siapa namanya tadi, maaf? Vidi ya. Wah, Vidi berarti senang sekali ya ikut IMC. Ya, setiap tahun selalu ikut katanya. Setiap tahun ya. selalu ikut ya. Juara lagi. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga juara lagi ya. Atau ya setidaknya yang penting menikmati IMC ini. Ya. Gimana perasaan Vidi ikut IMC? Gimana? Komentarnya gimana IMC? Menurut saya soal IMC itu menantang dan seru. Menantang ya? Iya. Oke, berarti soalnya emang menantang nih Pak Fendi nih. Menantang ya. Iya, ada testimoni dari. Ada testimoni langsung dari juaranya ya. Soalnya menantang ya. Tapi menarik ya untuk Vidi ya. Maksudnya nggak ngebosenin ya soalnya ya. Iya. Oke, luar biasa sekali emang props ya untuk tim soalnya. Oke, terima kasih Vidi. Kita tunggu lagi ya partisipasinya karena kamu masih banyak banget kan tuh waktunya untuk ikut IMC. Untuk teman-teman juga jangan takut untuk ikut karena sekali lagi kalian hanya akan bersaing dengan teman-teman yang satu letting ya. Kelas 4 dengan kelas 4, kelas 5 dengan kelas 5, kelas 7 dengan kelas 7, kelas 9 dengan kelas 9 dan seterusnya dan seterusnya.
Oke Pak Fendi, jadi kebayang terus kan gara-gara Pak Adi tadi nyebut miam-miam terus ya lapar nih saya nih. Udah 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 dari tadi udah cukup nih kayaknya ngobrolnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman dan Bapak Ibu dan juga Pak Adi, Dr. Adi dan juga Pak Fendi. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga atas ilmunya. Kita tunggu teman-teman partisipasinya di Eduversal Mathematics Competition Season 5 yang tahun ini mengangkat tema ini ya, Strengthen Your Mind with Math, karena sedang banyak sekali sedang ramai penggunaan AI ya, kita jadi harus memperkuat pikiran kita seperti yang sudah disampaikan Bapak Adi tadi kan ya. Problem solving skill, kemampuan mental, kemampuan pikiran juga harus kita asah terus. Salah satunya dengan mengikuti kompetisi matematika IMC ini. Ya, jadi jangan kalah dengan kecerdasan buatan ya. Iyalah, karena itu dibuat. Ini kan kecerdasan asli. Natural. Natural, ya. iya. Masa kalah dengan kecerdasan buatannya, jangan sampai ya. Jadi tema kita memang tahun ini mengangkat hal itu. Nantikan juga webinar selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Jadi ikuti kami di Instagram @edumathcompetition dan juga kompetisi.net untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Insya Allah webinar selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 16 September dan juga tanggal 30 September. Pendaftaran untuk IMC juga masih dibuka teman-teman sampai tanggal 18 Oktober 2023. Langsung saja daftar di kompetisi.net karena biaya pendaftarannya hanya Rp20.000. Kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan juga metode-metode pengasahan problem solving ataupun matematika yang sangat luar biasa. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai berjumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Fendi. Terima kasih Mas Adi. Bapak Ibu, teman-teman semuanya.